Sahabatku yang terkasih, setiap orang membutuhkan koreksi karena kita bukan orang suci, tetapi kita ingin menjadi orang suci. Dan setiap orang berarti adalah semua orang. Rabu 11 Agustus, bacaan Injil diambil dari Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sahabatku, sebagai Bapa yang pengasih, selalu mengkoreksi anak-anaknya karena dia mengasihi mereka dan ingin mereka bertumbuh. Dan untuk memastikan bahwa anak-anaknya mendapatkan koreksi, ia meminta saudara-saudara untuk saling mengkoreksi. Praktek ini disebut koreksi persaudaraan dan telah menjadi tradisi di gereja sejak awal. Di antara rekomendasi yang diberikan oleh Santo Paulus kepada orang-orang Kristen di Korintus adalah untuk menasehati satu sama lain, dan dia memberi contoh yang baik tentang itu. Para rasul telah mengadakan konsili ekumenis yang pertama dan memutuskan bahwa orang-orang yang memeluk agama Kristen yang tidak termasuk dalam tradisi Yahudi tidak harus mengikuti kebiasaan Yahudi, seperti makan daging dengan jejak darah di dalamnya. Santo Petrus dan Paulus sedang makan siang di Antioquia on the Orontes. Kami tidak tahu menunya, tetapi mereka mungkin menyajikan antara lain kelinci panggang, stik babi, dan belut dari Orontes, seperti sungai yang melintas Antioquia. Santo Petrus dikelilingi oleh orang-orang Kristen. Beberapa dari mereka adalah orang Yahudi yang datang bersamanya, bersama dengan orang-orang non-Yahudi yang tinggal di Antioquia. Kemudian Santo Petrus tidak yakin apakah ia harus mengikuti tradisi Yahudi atau tidak, dan hanya makan salad dan buah agar tidak mengecewakan mereka. Santo Barnabas melihatnya dan melakukan hal yang sama. Orang-orang Kristen di Antioquia agak tersinggung dengan perilaku mereka ini. Tetapi Santo Paulus meletakkan kakinya dan tidak ragu untuk mengkoreksi Santo Petrus sendiri. Santo Petrus bisa saja tersinggung dan memprotes. "Aku adalah pangeran dari para rasul," atau "Lihat siapa yang bicara. Kamu melempari batu, Santo Paulus." Tapi dia malah rendah hati dan menerima koreksi ini. Dia tidak sempurna, tapi dia ingin menjadi sempurna. Maria, bundaku, kamu bisa mengajariku kerendahan hati untuk menerima semua koreksi yang akan membantuku menjadi lebih baik. Bunda Maria, harapan kita dan tata kebijaksanaan,